Kekaisaran Khawarizmiyah adalah dinasti Islam Sunni yang berasal dari Mamluk Turki dan menguasai Iran Raya. Pada mulanya sebagai negara boneka Seljuk dan kemudian menjadi negara merdeka pada abad ke-19. Proses berdirinya kerajaan ini tidak diketahui secara jelas. Yang jelas, dinasti ini didirikan oleh Anustingin Garcay, seorang bekas budak Sultan Seljuk yang ditunjuk sebagai gubernur Khawarizmiyah. Kerajaan Khawarizmi hanya mampu bertahan hingga tahun 1220 Masehi setelah dihancurkan pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Wilayah kekuasaan kerajaan Khawarizmi membentang mulai dari Syirdaria hingga Baghdad dan dari Sungai Indus hingga ke Laut Kaspia. Penaklukan Khawarizmiyah atau invasi Mongol Persia adalah invasi kekaisaran Khawarizmian oleh kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan dan Hulagu Khan. Kekalahan dan kehancuran total kekaisaran Turko-Persia di tangan bangsa Mongol menandai awal penaklukan mereka atas Asia Tengah dan dunia Islam. Rantai peristiwa yang menyebabkan invasi Mongol dimulai ketika Shah Muhammad II memecahkan perjanjian damai bahwa ia telah setuju dengan Genghis Khan. Setelahnya, Genghis Khan mengirimkan duta perdagangannya ke negara yang tengah maju dan berkembang pesat itu. Namun, pemerintahan Khawarizmi menolak tawaran dagang dari penguasa dinasti Mongol itu dan malah menahan sebanyak 500 duta perdagangannya. Genghis Khan yang awalnya memilih jalur diplomatik menuntut pertanggungjawaban Shah Khawarizmi untuk segera melepaskan duta perdagangannya yang ditahan. Namun, Shah Khawarizmi merespon dengan membunuh 500 duta perdagangannya. Saat mengirim 3 utusan lagi, yaitu 1 Muslim dan 2 Mongolia, Ilnalchuk, yaitu salah satu gubernur dari Khawarizmian, memenggal sang utusan Muslim serta mempermalukan 2 utusan Mongolia. Lalu mengirim kepala sang utusan Muslim dan 2 utusan Mongolia kembali. Dalam kisah versi lain menjelaskan ada juga yang berpandangan bahwa awal permusuhan dan peperangan pasukan Mongol dengan negeri Islam bermula dari peristiwa tahun 1212 Masehi. Pada waktu itu terdapat 3 orang saudagar Bukhara bersama puluhan rombongannya tiba di wilayah Tartar dan menuju ibu kota Karakorum. Ketika saudagar tersebut ditangkap, disiksa dan dirampas semua barang dagangannya. Tidak lama setelah peristiwa itu, Genghis Khan mengirim 50, ada juga yang menyebut 150 saudagar Mongol untuk mendapatkan barang-barang dagangan di Bukhara dengan menyamar sebagai pedagang, tetapi penyamaran mereka diketahui. Kemudian, atas perintah Amir Bukhara Gayur Khan, mereka ditangkap dan dihukum mati sebagai balasan atas perlakuan orang-orang Tartar terhadap 3 pedagang Muslim. Akan tetapi, 1 dari mereka ada yang berhasil melarikan diri dan melaporkan peristiwa itu pada Genghis Khan. Genghis Khan meninggalkan perang yang dia lakukan di Cina dan bersiap untuk menyerang Khawarizmi. Tidak ada pilihan bagi Genghis Khan selain kekerasan. Mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khawarizmi, Sultan Ala al-Din di Turkistan. Pertempuran ini berlangsung seimbang, masing-masing kembali ke negerinya. 10 tahun kemudian, yaitu pada 1219 Masehi, pasukan Mongol yang berjumlah sekitar 200.000 pasukan bergerak ke barat melalui Transoksiana, berhasil menduduki kota-kota yang makmur seperti Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamazan,
Quzwain dan sampai ke perbatasan Irak. Mereka kembali mendapat perlawanan dari tentara Khawarizmi, tetapi pada kali ini tentara Khawarizmi dapat dengan mudah mereka kalahkan. 3 kota Khawarizmian Timur terkemuka seperti Bukhara, Samarkand, dan Urgench berhasil dikepung dan dijarah. Pada tahun 1220 Masehi, peperangan hebat di Bukhara antara pasukan Sultan Alauddin dengan pasukan Mongol di bawah komando Genghis Khan meletus. Pengepungan dilakukan selama 3 hari. Serangan brutal yang dilakukan pasukan Genghis Khan tak mampu direndam. Bukhara pun jatuh ke tangan pasukan Mongol. Mereka mengakhiri pengepungannya dengan membakar kota. Peradaban dan ilmu pengetahuan di Bukhara pun diluluhlantakkan. Setelah invasi Mongol, hanya sedikit monumen yang tersisa di Bukhara. Dinasti Khawarizmi pun mengalami keruntuhannya. Inilah awal kejatuhan Persia Muslim ke tangan Mongol. Selang beberapa dekade berikutnya, wilayah-wilayah lain, utamanya Irak di bawah dinasti Abbasiyah, menjadi sasaran.